Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini kita akan membahas ya beberapa istilah yang muncul dan sering kita dengar dalam sistem keuangan syariah, terutama yang ada pada lembaga keuangan syariah atau LKS. Istilah-istilah ini muncul dan digunakan ya, dan seringkali kita dengar terutama di lembaga keuangan syariah baik yang bank maupun non-bank atau industri keuangan non-bank ya, IKNB. Di antara beberapa istilah ya yang sering kita dengar dalam sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah ini, antara lain yang pertama adalah MUI ya. Hal yang membedakan antara ekonomi konvensional atau lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah pada aspek pengawasan ya, akad dan produk. Pada lembaga keuangan syariah itu ada pengawasan secara intensif yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga yang dibentuk oleh MUI yang disebut dengan DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Dan pada aplikasinya nanti di lembaga-lembaga keuangan baik yang bank maupun non-bank itu nanti akan muncul istilah DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Di samping lembaga itu juga ada lembaga lain yang ikut mengontrol, mengawasi ya, dan memonitor dari lembaga-lembaga keuangan adalah OJK ya, tentu lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Nah, sesi kita kali ini ada 4 yang akan kita coba bahas. Bagaimana kaitan antara MUI dengan DSN ya, lalu apa kaitannya juga dengan DPS ya, dan bagaimana peran OJK dalam lembaga keuangan syariah. Nah, seperti kita tahu bahwa salah satu lembaga keagamaan ya, yang cukup tinggi otoritasnya di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia ya. Majelis Ulama Indonesia ini secara spesifik kalau kita lihat dari aspek lembaga keuangan syariah punya fungsi untuk memberikan fatwa ya, sekaligus mengawasi produk-produk yang dilahirkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Melalui apa? Yaitu melalui satu lembaga otonom yang dibentuk oleh MUI yang kita kenal dengan nama DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Jadi tentu tidak langsung ya operasionalnya dilakukan oleh MUI ya, tapi ada lembaga di bawahnya yang dibentuk oleh MUI yaitu Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau MUI itu Majelis Ulama Indonesia sebagai induk dari lembaga ulama ya, yang tentu saja tugasnya sangat banyak, tapi dalam spek ekonomi syariah diantaranya adalah mengawasi produk, mengeluarkan fatwa yang nanti akan direpresentasikan atau diwakili oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi MUI. Nah, yang kedua tadi DSN. DSN itu ya tadi ya, satu lembaga otonom yang dibentuk oleh MUI yang tugasnya adalah memberikan fatwa-fatwa ya terhadap produk-produk yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Jadi DSN itu yang singkatannya adalah Dewan Syariah Nasional adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh MUI yang tadi berfungsi mengawasi, mengontrol ya, mungkin juga memberikan teguran dan seterusnya ya, dan memberikan fatwa terhadap berbagai produk yang muncul dalam lembaga keuangan syariah. Kita tahu bahwa produk-produk ekonomi syariah di lembaga keuangan itu ternyata juga makin tahun semakin bertambah banyak macamnya ya. Begitu banyak produk-produk kontemporer yang dilahirkan oleh lembaga keuangan syariah, dan itu baru boleh dioperasionalisasikan kalau memang ada fatwa halal ya dari Dewan Syariah Nasional. Maka ketika sebuah lembaga keuangan ya mengeluarkan produk ya, tapi tidak ada legitimasi secara hukum oleh Dewan Syariah Nasional, maka
itu berarti lembaga keuangan telah mengalami atau melakukan pelanggaran secara hukum ya, dan tidak boleh produk itu dipublish atau dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, ini DSN. Jadi saya kira inilah salah satu perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kalau lembaga konvensional mungkin pengawasannya secara teknis dan manajerial ya, dan itu bisa dilakukan hanya oleh OJK ya dan beberapa lembaga lain. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah tidak hanya OJK ya, tapi juga diawasi terutama produk-produknya oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, sampai pada era kekinian ini begitu banyak sebenarnya seperti saya katakan tadi produk-produk mutakhir ya yang terkini yang dilahirkan oleh lembaga keuangan syariah akibat dari perkembangan zaman ya, perkembangan era ekonomi modern yang menuntut adanya produk-produk baru. Seperti kita lihat sekarang adanya era disruption ya, era disrupsi ini melahirkan produk-produk baru, melahirkan kondisi baru, adanya jual beli online, ada e-money, ada ya penggunaan, ada fintech dan seterusnya. Itu kan produk-produk baru yang memang harus ada fatwanya secara hukum oleh MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Ini saya kira fungsi vital dari Dewan Syariah Nasional yang kita kenal dengan nama DSN. Nah, lalu bagaimana dalam operasional dan pelaksanaannya di lapangan? Nah, Dewan Syariah Nasional ini kemudian di bawahnya ada satu lembaga lagi yang kita kenal dengan DPS. Ya. Kalau DSN ini mungkin secara umum ya berlakunya di lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, maka dalam pengawasan prakteknya ya di lapangan masing-masing lembaga keuangan itu, bank-bank itu memiliki apa yang kita kenal dengan DPS. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah ya. Tugasnya adalah kepanjangan dari tugas yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional ya. Jadi biasanya di lembaga-lembaga keuangan di perbankan ya, baik itu bank maupun non bank ya, lembaga keuangan syariah itu punya Dewan Pengawas Syariah yang tadi salah satu fungsinya adalah mengawasi, mengontrol ya, dan memberikan arahan tentang bagaimana produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank itu memang sesuai dengan syariah. Contohnya misalnya tentang akadnya ya. Saya kira salah satu yang juga menjadi pembeda antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah dari aspek akad. Seluruh akad-akad yang terjadi atau yang digunakan dalam sistem lembaga keuangan syariah harus berdasarkan fatwa ya, dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan. Dan DPS sebenarnya sekarang ini punya otoritas yang cukup signifikan karena bisa saja DPS itu membatalkan semua atau beberapa produk yang dikeluarkan oleh bank atau baik itu ataupun non bank ya yang menjadi lembaga keuangan syariah kalau produknya dianggap tidak sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah. Maka biasanya akan diberikan teguran ya produk itu dan mungkin tidak boleh digunakan. Nah, dari sini terlihat bahwa posisi Dewan Pengawas Syariah atau yang kita kenal dengan DPS ini juga sangat penting ya. Bahkan di lembaga keuangan mikro syariah seperti misalnya yang kita kenal ada BMT ya. BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mikro ya. Yang juga secara struktural dia bagian dari koperasi berdasarkan undang-undang terbaru, itu juga harus ada DPS. Ya, di samping ada pengawas umum yang berfungsi untuk mengontrol manajemen ya dan alur keuangan, tapi juga di sisi yang lain BMT harus punya Dewan Pengawas Syariah yang tadi fungsinya ikut mengontrol dan mengawasi agar produk-produk yang digunakan dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengapa DPS ini menjadi penting sampai pada titik lembaga keuangan mikro tidak hanya bank? Karena ada kekhawatiran ya, ada lembaga keuangan syariah yang mikro
atau BMT-BMT yang mengeluarkan produknya tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini kan jadi masalah ya. Maka ada satu kritik yang saya kira membangun juga, kritik konstruktif bahwa banyak lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT yang belum murni ya menggunakan produk-produknya secara syariah ya. Nah, disinilah pentingnya Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu DPS, DSN ya harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi dalam penguasaan akses fikih-fikih muamalat dan tentu saja fikih-fikih modern atau ekonomi modern. Jadi DPS ini saya kira sekarang ini ya dalam sistem keuangan syariah akan menjadi sangat vital, penting ya, karena ikut menentukan apakah sebuah produk itu layak digunakan atau tidak. Nah, itulah beberapa lembaga ya yang bisa kita kenal. Di samping itu juga kita mengenal ada OJK. OJK ini juga salah satu lembaga yang resmi ya, perwakilan pemerintah yang salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi ya perkembangan dan operasionalisasi dari lembaga keuangan syariah ya, baik bank maupun non bank ya. Non bank itu yang seperti kita pernah bahas, ada asuransi, ada pasar modal, ada obligasi, ada reksadana. Itu industri keuangan non bank juga diawasi secara intensif oleh OJK. Di samping tentu dia juga punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itulah beberapa item yang perlu kita pahami ya, dari mulai MUI, kemudian DSN, Dewan Syariah Nasional, ada Dewan Pengawas Syariah, ada DPS, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.